Mana kabalet? Itu kenal sih. Pasang. Terus disiapkan kopi. Satu paket meja serang mic. Udah rencana ke jantan aduh. Dinten naon? Mudik ke Ciamis ke Tasik. Tanggal seberapa? Tanggal seberapa? Kaping 2 Syawal. Dugikeun teh kaping 4. Oh, abian. Ini negara buka bisa. Mendadak ngeprint ibu. Salam gitu juga sudah syarat. Baca di kerja sih. Nah, mendadak cerita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Baik, alhamdulillah Mbak Santi semua bersyukur kepada Allah di malam ini kita bisa bertemu kembali di bulan Syawal, melanjutkan kembali pembelajaran pesantren mahasiswa Baitul Muhsin setelah lama kita libur di bulan Ramadan. Semoga dilewatnya kita di bulan Ramadan ini menguatkan kualitas ruhiyah ibadah kita, semangat belajar kita kembali. Tentu ibadah itu butuh ilmu, nah, makanya jangan pernah berhenti haus untuk membaca karya-karya para ulama, menyelaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Di malam kali ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk semester 2 ini sebagai informasi, insya Allah mungkin hanya tersisa sampai bulan Mei. Jadi bulan Mei itu akhir semester 2. Nanti masuk semester 3 dan semester 4 itu sudah ada mata kuliah baru. Dan alhamdulillah kemungkinan pekan ini Ustaz Fakhri Khairuddin, beliau mentor di program kaderisasi ulama Gontor, dosen di sana, dan insya Allah nanti ke depan beliau menetap di sini di Kota Pasimahi. Dan mulai bulan Mei saya akan serahkan secara penuh secara kepengurusan pesantren mahasiswa kepada beliau. Nah, jadi nanti yang akan menjadi rois ya atau yang menjadi mudir pesantren mahasiswa itu beliau Ustaz Fahri Bajuddin. Nah, nanti kurikulum di semester 3 semester 4 pun kita lebih banyak ke kitab-kitab terapan. Nanti para asatid akan musyawarah kalau misalnya kitab-kitab ini masih tetap
dikaji, berarti nanti ada tambahan pelajaran di Islamic worldview, kemudian tantangan-tantangan pemikiran Islam. Semisal kita akan membedah tentang sekularisme, pluralisme, liberalisme, itu penting sekali buat para mahasiswa secara mendalam, tokoh-tokohnya, karya-karyanya, bagaimana kita membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut, ya, termasuk misalnya feminisme, ya, LGBT seperti apa. Dan nanti beliau tentu yang sudah lama di program kaderisasi ulama Gontor, yang sudah banyak berdiskusi tentang tema-tema itu, tentu insya Allah ini sangat akan membantu menambah wawasan kita di semester yang akan datang. Termasuk kitab-kitab terapan seperti yang sudah saya sampaikan, ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan ulumul Quran, di kemungkinan di semester 3. Ya, di semester 3, semester 4 sudah ada tambahan mata kuliah baru. Karena 1 tahun pertama ini, seperti harapan saya, teman-teman semua itu sebenarnya terlatih kualitas bahasa Arabnya itu sebagai yang pokok, ya. Kemudian hafalan Al-Qur'annya, meskipun belang betong hafalkan Qur'an. Ya, sudah lama libur, apalagi Ustaz Syahrina sekarang pulang dulu ke Aceh, kemungkinan awal Mei baru pulang lagi. Jadi kemungkinan setoran hafalan Al-Quran pun mungkin nanti seperti biasa yang kita tugaskan nanti kepada saling setor ke mahasiswa. Nah, kemudian di 1 tahun pertama ini saya justru lebih berharap dengan kitab Minhajul Abidin, Syarah Thalathatil Usul, Fiqh Al-Muyassar, itu lebih banyak kepada pengamalan. Jadi teman-teman semua lebih menguatkan kualitas ibadahnya, akidahnya, ya, kualitas pemahaman fikihnya, termasuk ruhiyahnya, tazkiyatun nafs melalui Minhajul Abidin. Nah, nanti semester 3, semester 4 lebih ke aspek kognitifnya. Jadi teman-teman semua dilatih cara menganalisis istinbat hukum melalui usul fikih, kemudian meneliti hadis, ya, kitab-kitab hadis. Nanti kita undang Ustadz Robi Permana. Nah, beliau doktor hadis di UIN Jakarta dan pengisi kajian juga di Baitul Mukhlisin beberapa. Alhamdulillah beliau dulu saya sempat ngobrol berkenan untuk mengisi kajian seperti apa penelitian hadis. Nah, ini di tahun depan. Dan untuk program pesantren mahasiswa ini kami sampaikan lebih dahulu, kemungkinan hanya 2 tahun saja. Jadi sampai 2026. Karena tahun 2026, 2027 ini mohon doa. Jadi mulai 2026, 2027 itu pesantren mahasiswa akan bertransformasi menjadi Ma'had Ali. Ma'had Ali berijazah sarjana. Nah, jadi nanti resmi formal. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau tetap belajar, tafadhol ahlan. Nah, cuman kemungkinan di tahun depan, angkatan 2026-2027 itu kita mulai penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa reguler yang mereka akan fokus dari pagi sampai malam itu fokus di Baitul Mukhlisin. Jadi pagi menghafal Quran sampai sore baru seperti ini, sore sampai malam nanti ada mata kuliah dan programnya selama 4 tahun. Yaitu mulai tahun 2026-2027 kemungkinan ini program program reguler formal sarjana, insyaallah jurusannya di bidang ilmu akidah dan filsafat Islam. Kemudian di akhir bulan, dari teman-teman semua ini kalau memungkinkan nanti ada kendaraannya yang mau ikut ke Sumedang, kita akan studi banding dengan Ma'had Ali Al-Asma Sumedang binaan Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Di sana modelnya sama seperti kita, tapi yang tadi modelnya memang berasrama, kemudian mereka fokus belajar di sana. Mereka belajar selama 4 tahun, mendapatkan ijazah strata S1 sarjana. Setiap bulan ada kajian. Nah, ada kajian bersama para asatidz dan para mahasantri di rumah Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Nah, nanti kurang tanggal 24 atau tanggal 30
Semoga kita bisa hadir ke sana ya. Kita bareng-bareng istifadah keilmuan, diskusi keilmuan di sana. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau ikut ahlan, nanti saya sampaikan mungkin dari sini cukuplah 5 sampai 10 orang. Nanti kita mungkin infak juga kepada Sohibul Bait ya supaya nggak malu. Rombongan kan itu siga ke acara nikahan ngarampok tuangan supaya nggak kerepotan nanti ya tuan rumah pun ketika kedatangan kita. Baik, kita lanjutkan di malam kali ini. Kita loncat saja masuk ke halaman 65. Alhamdulillah 2 tingkatan. Pertama aqobatul ilmi, tahapan ilmu. Yang kedua tahapan tobat. Pokoknya teman-teman semua kita harus jadi prinsip kesolihan itu dibangun pertama ilmu. Jadi kita akan menjadi solih baik di sisi Allah. Itu yang paling pokok itu adalah jangan berhenti belajar. Meskipun sibuk mengajar, tapi jangan berhenti belajar. Yang kedua, kita akan menjadi baik dan solih itu adalah aqobatut taubah, kita jangan pernah berhenti untuk mengakui kesalahan. Satu waktu kita tergelincir ya, melakukan hal yang tidak pantas, menyentuh larangan Allah, mungkin berbicara yang tidak pantas, berdusta, melihat hal yang tidak baik, apapun, menggunakan harta yang tidak baik. Kesolihan itu berawal dari kesadaran kita untuk mengakui kesalahan-kesalahan. Tobat. Nah, 2 tahapan ini menjadi manusia sempurna, menjadi hamba Allah yang dekat itu. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah untuk berhenti mengakui kesalahan-kesalahan diri. Tobat. Nah, yang ketiga, Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis tahapan yang ketiga yang harus kita lalui dalam menyempurnakan ibadah. Aqobatul awaik, tahapan-tahapan penghalang ibadah. Nah, apa saja yang menghalang ibadah? Sebenarnya 7 tahapan ini sudah kita bahas ya di pengantar secara ringkas. Nah, ini secara rincinya kita baca per halaman bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali. Nah, mulai malam ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan menyelami penjelasan Imam Al-Ghazali apa saja yang menghalangi kualitas ibadah kita. Nah, baik, seperti biasa kita baca terlebih dahulu. Siapa yang mau baca? Ya, malah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-aqibatu tsalitsatu, tahapan yang ketiga, wahya uqbatul awaiki, yakni tahapan penghalang-penghalang ibadah. Summa alaika ya talibal ibadati, kemudian terhadapmu wahai para pencari ibadah, para pencari ibadah, waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, bidaf'il awaiki hatta tastaqima ibadatuka, engkau harus menyingkirkan penghalang-penghalang ibadah agar ibadahmu tegak, istiqomah. Agar ibadahmu istiqomah. Wa qad dzakarna anna al-awaiqa arba'atun, dan kami telah menyebutkannya bahwa penghalang-penghalang itu ada 4. Ahaduha, salah satunya, ad-dunya, yaitu dunia. Wa daf'uha innama huwa bitajarrudi anha, dan menolak dunia itu sesungguhnya hanyalah dengan melepaskan diri darinya. Wa zuhdi fiha, berzuhud, bersikap zuhud terhadap dunia. Wa innama lazimaka,
hadat tajarrudu wa zuhdu li amrini. Dan pelepasan. Kamu mesti. Oh, dan kamu. Tajarrud itu mengosongkan, melepaskan tajarrud. Kamu mesti mengosongkan. Jadi Dan kekosongan ini lazimaka, mesti bagimu, wa zuhdu dan zuhud li amro ini karena dua hal. Kenapa kita harus zuhud dan melepaskan diri dari dunia? Nah, dua hal alasannya kata Imam Al-Ghazali. Pertama, ahaduhuma, salah satunya, litastaqima lakal ibadatu wa taksura, agar ibadahmu istiqomah dan banyak, dan berlimpah. Supaya kita banyak beribadah, dan istiqomah beribadah itu adalah melepaskan dunia. Banyak orang yang mereka meninggalkan sholat, tidak saum Ramadan, bahkan itu pasti karena dunia, ikatan-ikatan dunia. Berapa orang yang karena membela dagang sampai nggak sholat Jumat ya, itu karena dunia. Lebih dari itu, lebih dalam lagi, kehusyuan ibadah kita pun ketika kita mengosongkan dunia terlebih dahulu dari hati kita. Ini teman-teman semua akan merasakan kenikmatan beribadah ketika dunia itu kita hilangkan dalam hati. Kemudian fa innar rogbata fid dunya tashghaluka, fa innar rogbata fid dunya tushgiluka, karena sesungguhnya keinginan terhadap dunia menguasaimu. Tushgiluka itu menyibukkan. Oh, menyibukkan. Oh, syughlun sibuk, ashghola menyibukkan, ashghola yushgilu, af'ala yufidu. Karena kecintaan kepada dunia, rogoba fi, kalau ada rogbah fi cinta. Iya, kalau ada rogbah an benci. Nih. Kalau rogbah fi, karena kecintaan kepada dunia itu akan menyibukkanmu. Amma zahiruka, adapun secara zahir, fabit tolabi, fabit tolabi. Iya. Secara zahir itu ya jasadiah. Ya. Orang sibuk secara jasadiah itu dengan dunia itu apa? Ya mencari, dagang. Apakah salah? Enggak salah. Yang salah itu ketika dia tidak punya tahu haknya masing-masing. Dagang itu dia akhirnya menyampingkan ibadah. Atau kalau dunia perustadan, loba teh ngisi ceramah. Loba teh ngisi ceramah. Itu. Makanya saya kemarin pas tiap bulan Ramadan ya dinasihati oleh Ustaz Nasruddin itu 10 hari terakhir itu justru ajangnya seorang ustadz untuk istirahat dari dunia. Jadi, kan mungkin orang punya anggapan, nah dunia ustadz justru kan ustadz itu 10 hari terakhir itu sibuk ngisi kajian tarawih, mungkin ngisi kajian buka bersama, ngisi kajian itikaf. Wah, maksudnya kan justru kan pekerjaan akhirat semua. Bagi orang yang faham dan yang salah hati niatnya, justru dunia ustadz itu di situ. Ujian dunia ustadz di situ. Senang banyak diundang untuk mengisi kajian, ceramah. Makanya ketika itu lepaskan semua itu, fokus saja untuk beribadah. Kemudian wa amma batinuka, batinku secara batin, tadi secara zahir, kalau secara zahir secara jasad sibuk dagang atau apapun ya. Fabil iradati wa hadisin nafsi, kemauan
kemauan dan Bisikan jiwa. bisikan jiwa. Wakul Dan dengan kapital yang benar tadi. Jadi secara batin ada kehendak keinginan, bisikan-bisikan jiwa yang ingin kekayaan. Itu secara batin. kilahuma yamna'u 'anil ibadati. Dan keduanya akan menghalangimu dari ibadah. Iya. Fa inna nafsa wahidatun, karena sesungguhnya jiwa itu satu, wal qalba wahidun, dan hati pun satu. Iya. Fa idza ishtaghala bi syai'in, maka apabila dia sibuk dengan sesuatu, in qata'a an diddihi, dia tidak akan Dia terputus dari dia terputus dari kebaikan. Kita tuh gak bisa bari sholat sambil membayangkan aktivitas kita saat sholat, gak bisa. Kalau kita sedang melamun dunia, pasti sholat yang terabaikan. Kalau kita sedang mengingat Allah, dunia yang harus kita korbankan. Itu kayak gitu. Dunia itu hati kan. Kalau jasad pun enggak, ya sama seperti itu. Jasad tuh ini ibadah, ini dunia gitu. Nah, makanya cara mengatasinya bagaimana aktivitas-aktivitas dunia ini bernilai ibadah. Ya kalau kita dagangnya, bekerja, mengajar, apapun itu harus jadi nilai ibadah. Kalau tidak jadi nilai ibadah, jadi hanya semata-mata nilai dunia. Mau tidak mau harus seperti itu. Karena hati itu cuma satu, memikirkan cuma satu. Kalau hati sibuk dalam satu hal, maka terputus dari satu hal yang lain. Wa inna mathalad dunya wal akhirati kamathalid durrataini, karena sesungguhnya permisalan dunia dan akhirat seperti dua orang istri. Bukan, durratain, dua bahaya. Dua apa? Dua bahaya. Oh, bahaya. Jadi durrata. Itu dia istri. Durrah bahaya, durrah. Adorat. Oh, insyaallah. Jadi ya dua madorotan lah. Durrah. In aradaita. Oh, di sini ini perumpamaan ya. Seperti dua pasang. Saya belum lihat terjemahannya dan belum lihat syarahnya. Kalaupun ini perumpamaan, kalaupun durrah diterjemahkan istri ya berarti dunia itu seperti dua istri. Pikiran istri dia pasti nuya ditinggal. Pikiran nuya pasti ditinggal gitu. Cuma bisa dua anak akan mungkin itu. Kecuali jadi walid. Jadi walid. In aradaita ihdahuma, jika engkau menyenangkan salah satu. Iya betul, berarti dua istri ya. Askhotta. Oh. Jika engkau menyenangkan salah satu dari keduanya atau di antara mereka, askhotatal ukhra. Iya. Maka engkau membuat yang lain tidak senang. Iya, betul. Benci ya. Wa innahuma kal masyriqi wal maghribi. Keduanya seperti timur dan barat. Iya. Bi qadari ma tamilu ila ahadihima. Sejauh mana ya? Sejauh mana engkau condong kepada salah satunya. A'rodata a'rodta anil akhiri akhir yang lain, akhir terakhir.
akhor. maka engkau akan menjauhkan dari yang lainnya. Ya, kamu berpaling dari yang lain. Paling. Seperti timur dan barat. Dunia dan akhirat itu seperti di persimpangan jalan, tinggal milih jalan aja. Kanan kiri, kalau ke kanan di kiri ditinggalkan, kalau ke kiri ya kanan ditinggalkan. Dunia akhirat itu seperti itu. Ini Imam Al-Ghazali. Prakteknya berat sekali. Berat. Karena memang Imam Al-Ghazali kan nulis Minhajul Abidin itu di puncak keilmuan, puncak kesuksesan. Maksudnya beliau sudah merasakan dunia itu. Beliau kan pernah jadi pimpinan Madrasah Nizamiyah, punya banyak murid, dipuji oleh para ulama, dimuliakan, dihormati oleh para penguasa. Kemudian Imam Al-Ghazali melepaskan semua itu, itu susah sekali. Bayangannya siapa? Sekarang ada orang di Indonesia, dia sudah terkenal, tiap kota tahu, penguasa tahu. Kemudian dia tinggalkan negara itu dan mengasingkan diri untuk beribadah dan menulis. Itu luar biasa. Itu Imam Al-Ghazali. Terlahirlah Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin. Jadi Ihya Ulumuddin dan Minhajul Abidin itu dari puncak perjalanan keilmuan, ruhiyah, ibadah, puncaknya adalah Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin. Nah, beliau sudah berkata seperti ini itu maksudnya beliau udah tahu, udah meninggalkan. Kita kan ya kalau mau ngamal belum tahu seperti apa ujian dunia itu, seperti apa beratnya. Nah, amma syughluha fi dhahir, adapun pekerjaan itu kesibukannya secara zahir. Amma syaghluha fi dhahiri, adapun kesibukannya secara zahir, faqad ruwaina an Abi Darda'i radhiyallahu anhu annahu qala, telah diriwayatkan telah diriwayatkan pada kami dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tijarati falam yajtama'a. Aku telah mencoba menggabungkan ibadah dengan perdagangan, namun keduanya tidak dapat disatukan. Fa aqbaltu 'alal ibadati wa taraktu tijarata. Aku kembali kepada ibadah, memilih ibadah dan meninggalkan perdagangan. Tapi tong eureun dagang kamu baraha. Cenah ini udah ada bisnisnya berhenti we ditinggalkeun. Istri terlantar, anak terlantar, jelek kayak gitu. Abu Darda itu memang ahli ibadah ya. Kan hadis Abu Darda itu terkenal yang besar. Abu Darda itu radhiyallahu an dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ketika hijrah awal mula ke Madinah dipersaudarakan dengan Salman. Ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, istri Abu Darda itu lusuh sekali, lusuh. Jadi kayak tidak terurus. Ditanya oleh Salman itu, kenapa wahai istri Abu Darda? Kata istrinya Abu Darda, tuh lihat katanya saudaramu itu seperti tidak butuh diriku. Maksudnya jarang disentuh, tidak terurus. Karena Abu Darda itu siangnya saum, malamnya semalam suntuk sholat. Di tidur tuh hampir tidak tidur. Itu Abu Darda. Makanya pas ketika berkunjung Salman ke rumah Abu Darda, ketika Abu Darda buat makanan kepada Salman, kata Abu Darda, silahkan Salman makan, saya mohon maaf gak bisa makan karena sedang saum. Salman ketika itu kemudian, saya gak akan makan kecuali kau ikut makan dengan diriku, kata Salman. Akhirnya terpaksa Abu Darda makan, jadi buka saum makan bersama Salman. Malamnya Abu Darda gak tidur, kan itu. Kata Salman kemudian tidur, kan itu. Tidur sekarang, jadi dipaksa tidur. Ya Abu Darda mah
dipaksa tidur karena sholat. Orang mah dipaksa udah dibalik berkembangnya. Dipaksa sholat karena sareng wae. Kan itu, kalau dipaksa udah. Ya Bu Darda itu gak mau tidur, sholat aja. Dipaksa oleh Salman tidur. Udah tidur, waktunya tidur kata Salman. Nanti di sepertiga malam, di akhir malam baru kita bangun, sholat bareng, sholat malam. Akhirnya tidur bareng. Kalau dalam riwayat lain itu di tengah malam Abu Darda mau bangun, disuruh tidur kata Salman. Abu Darda mau bangun tidur banget itu. Kudang wae yang sholat wae itu disuruh tidur. Nah baru kemudian 1/3 malam sholat bareng. Baru keesokan harinya Salman, hadis terkenal kata Salman, indali ahli kahakon, untuk keluargamu itu punya hak, di jasa di kahakon, jasadmu punya hak, Allah pun punya hak. Maksudnya ada waktunya ibadah, ada waktunya bekerja, ada waktunya berolahraga, ada waktunya untuk istri, untuk anak, semuanya harus terpenuhi hak itu semua. Disampaikanlah berita ini kepada Nabi. Kata Nabi, sodaqo Salman yang benar gitu. Jadi jangan berlebihan juga dalam beribadah. Nah Abu Darda berkata seperti ini, tentu jangan dipahami harus meninggalkan perdagangan. Tapi yang harus diwati-wati itu adalah perdagangan yang akhirnya mengabaikan yang pokok. Itu seorang Muslim harus paham mana kenikmatan yang kekal, yang abadi, akhirat. Nah makanya kalaupun seorang berdagang, jadikan dagang itu jadi wasilah. Ya kalau para ustadz mengajar kan, dunianya di mengajar. Kalau saya dunianya apa? Di mengisi kajian. Ujiannya kan itu, sibuk mengisi kajian, lupa belajar sendiri. Sibuk mengisi kajian, lupa beribadah. Itu. Nah makanya jangan sampai yang itu terhalang yang pokok untuk diri sendiri. Itu yang pokok ibadah. Para penuntut ilmu pun itu sama. Nah kalau kita berkaca kepada para ulama, banyak para ulama yang mereka memang sukses juga dalam berbisnis, dalam belajar. Seperti misalnya Imam Malik, Imam Ahmad. Saya baca biografinya termasuk Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu tidak menikah. Beliau itu punya bisnis tapi lewat jadi bentuknya mudharabah, kerjasama dengan rekannya. Dia yang punya modal, yang menjalankan bisnisnya rekannya. Makanya Imam Bukhari bisa sibuk keluar negeri gitu, pergi fokus belajar. Itu pasti karena harta, jadi tetap harta itu dibutuhkan. Tapi tidak sedikit para ulama yang memang mereka terbatas kepada ya kesederhanaan, seperti Imam An-Nawawi itu sederhana hidupnya. Itu. Saya kalau sekarang tidak semua ustadz itu bisa berbisnis. Tapi ada orang ustadz yang bisa berbisnis. Tapi jangan sampai bisnis itu menghilangkan yang pokok. Saya salut itu ke Ustadz Khalid Basalamah. Teman-teman lihat Ustadz Khalid Basalamah itu bisnisnya banyak sekali. Saya pernah lihat profilnya itu ada 10, punya restoran, travel, terus apa lagi? Banyak, ada 10 bisnis, cabang bisnis. Itu Ustadz Khalid Basalamah. Masya Allah tidak kerasa sudah insya Allah ya kita cukupkan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.